Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adiana dari SMA Negeri 1 Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas demonstrasi konstekstual 1.4 terkait modul penerapan segitiga restitusi studi kasus pelanggaran peraturan sekolah. Sebelum beranjak pada studi kasus, kita harus mengetahui apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, segitiga restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi di masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan, 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berikut ini beberapa skenario dari praktik segitiga restitusi yang saya buat terkait pelanggaran peraturan sekolah. Kasus yang pertama, berkelahi karena kalah dalam bertanding sepak bola. Dan kasus yang kedua, siswa memakai lipstik di lingkungan sekolah. Perlu digarisbawahi bahwa ini hanya skenario untuk penerapan dalam segitiga restitusi di sekolah. Berikut ini beberapa cuplikan video dari kasus pertama dan kasus kedua, ditambah dengan refleksi dari peserta didik untuk menilai bahwa sejauh mana efektivitas dari segitiga restitusi ini yang mereka rasakan. Selamat menyaksikan. Anggi, ya Pak. Tadi Bapak dengar kabar kamu itu ada insiden saat bermain bola futsal itu berkelahi. Iya Pak. Kenapa kamu bisa berkelahi seperti itu, Anggi? Jadi awalnya kami bermain futsal dengan timnya Yudi Pak. Ya. Nah pada saat itu timnya Yudi kurang sportif gitu Pak kepada tim kami. Jadi timnya Yudi itu bermainnya ketika mencetak gol ya Pak. Ya. Tim Yudi itu melakukan selebrasi yang memancing emosi kami. Oh iya. Terus pas kalah bertanding, timnya Yudi mengolok-olok tim kami, katanya apa sih timnya gak pernah menang gitu dari timnya Yudi. Iya ya. Mungkin Bapak ya kalau ada di posisi Anggi juga sama tim Anggi itu di kelas mungkin kesal ya, ada sedikit marah. Itu Bapak sikapi, itu hal yang manusiawi loh. Semua orang juga pasti akan merasa seperti itu. Dan Bapak juga menilai bahwa kesalahan yang Anggi lakukan, berkelahi atau marah kesal itu hal yang lumrah dan hal yang manusiawi loh. Semua orang itu juga pernah berada di posisi itu. Tapi Bapak ingin tahu nih, alasan Anggi selain itu kenapa bisa melakukan perkelahian gitu dengan Yudi? Karena terpancing emosi saja sih Pak. Karena pada saat itu emang saya akui kalau tim saya dari Budi itu selalu kalah Pak. Lebih banyak kalahnya dibanding menang. Nah itu mungkin hal yang positif bisa Bapak ambil dari kejadian ini, termasuk dari Anggi juga, bahwa Bapak bangga dengan Anggi itu. Anggi itu punya sifat sikap pantang menyerah gitu dalam bertanding ya, meskipun jarang menang melawan tim ini, tapi terus berusaha untuk meraih kemenangan. Dan selain itu Bapak juga bangga dengan kamu bahwa hobi kamu itu positif, olahraga ya, hal yang sangat positif dalam menyalurkan minat dan bakat ya. Kamu menyadari itu Anggi? Iya Pak. Selain itu, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar dalam tanda kutip?
saling menghormati sih Pak. Jadi keyakinan kelas yang kamu lakukan itu saling menghormati ya antar teman gitu. Nah, dari keyakinan kelas itu sikap yang ideal yang seharusnya kamu lakukan selain berkelahi itu apa nih? Mungkin seharusnya saya bisa saling menghormati dan tidak gampang terpancing emosi Pak. Ya, jadi menahan emosi, sabar gitu ya. Jadi lebih terkontrol. Selain itu, sikap yang seharusnya kamu lakukan terhadap sikap Yudi itu di lapang itu seharusnya seperti apa? Seharusnya saya mungkin lebih baik bisa mengacuhkannya ya Pak, karena emang pada saat itu karena lagi panas jadi otomatis emosi itu gampang naik. Seharusnya mungkin saya bisa lebih sabar karena emang faktanya juga tim kami itu kalah. Oke, bagus. Setelah dari sini, apa yang akan kamu lakukan, diskusikan dengan Yudi pasca kejadian berkelahi di lapangan? Apakah saling minta maaf seperti apa? Mungkin bakalan minta maaf sih Pak, pasti ke Yudi. Oke. Jadi Bapak yakin percaya bahwa Anggi dan Yudi sama teman-teman itu bisa lebih dewasa, lebih sportif, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yakin ya? Ya siap Pak. Rina, Bapak dengar ya, apa benar tadi Rina pagi ditegur di gerbang? Kenapa kok bisa ditegur? Oh, pakai lipstik ya? Rina pakai lipstik ke sekolah, tapi Rina tahu bahwa itu ada aturannya nggak boleh dipakai. Tahu ya? Tapi Bapak menilai bahwa itu hal yang wajar ya. Setiap orang melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi darinya. Tapi Bapak ingin tahu juga apakah saya pakai lipstik ke sekolah? Di hari-hari tertentu saja ya. Terus alasan Rina hari ini tadi pagi pakai lipstik itu apa? Jadi begini Pak, kemarin ada kegiatan yaitu di acara menjadi MC Ya. kegiatan Ya. jadi kita mulai listrik dari rumah Oh, dari rumah dari pagi ya. kegiatan memang Oh. Tapi kegiatan jadi MC-nya jam berapa ya? ya 12 Oh, jam 12 ya. Yang pertama mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya. Nanti kalau memang harus memakai lipstik jadi MC itu mungkin hamin berapa jam, hamin berapa menit dipakainya. Jadi tidak dari pagi dari sekolah dipakai, ya. Tapi Bapak juga bangga dan sangat senang bahwa Rina itu punya kemampuan, punya potensi dalam hal berkomunikasi. Tidak semua orang mampu tampil di depan umum, public speakingnya bagus, dan Rina punya itu. Bapak sangat bangga dari kemampuan yang Rina miliki. Ya. Nah, selain itu keyakinan kelas apa yang Rina nilai sudah dilanggar? Tanggung jawab ya. Kenapa tanggung jawab nih? Tanggung jawab dalam hal menaati tata tertib atau peraturan sekolah. Selain itu, menurut Rina seharusnya seperti apa sih tindakannya agar tidak terulang lagi teguran? ini tidak akan melakukan hal itu dan juga memakai listrik sebelum melakukan kegiatan juga memakai listrik Oke. dan mengajak teman-teman di rumah agar tidak memakai listrik. Nah, jadi Rina pun menilai diri bahwa saya mengevaluasi tidak menggunakan itu dari pagi ya. Kalau ada kegiatan nanti dipakainya menjelang kegiatan. Selain itu Rina juga punya kepedulian bahwa kepada teman-temannya menggunakan lipstik itu dilarang di sekolah. Ya, Bapak yakin Rina bisa lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan dan bisa memberikan dampak positif ke siswa-siswi yang lainnya di SMP. Ya, yakin ya Rina ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi, siswa dari SMA Negeri 1 Ceneam. Jadi setelah saya melakukan diskusi dengan Bapak Rifki mengenai segitiga restitusi, dan penilaian yang saya ambil adalah yang pertama, tidak merasa dalam posisi gagal meskipun saya akui saya kalah. Yang kedua, saya dapat mencari solusi sendiri dari masalah yang saya hadapi. Yang ketiga, saya lebih dewasa dan sabar dalam mengontrol emosi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dari SMA 1 Cinyam. Setelah saya melakukan diskusi dengan Pak Rifki terkait segitiga restitusi, saya memiliki penilaian. 1. Pentingnya tanggung jawab dan menaati peraturan sekolah. 2. Saya tidak dalam posisi gagal. 3. Saya bisa menempatkan sesuatu di waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.